Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Wave yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Christian yang merupakan ahli geologi. Di kantor geologi, Christian curiga bahwa terdapat aktivitas mencurigakan dari sebuah gunung di dekat situ. Ia mencoba meyakinkan rekan-rekannya tentang bencana yang akan terjadi. Akan tetapi, rekan-rekannya menghiraukan perkataan dari Christian. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang bernama Christian yang merupakan ahli geologi. Christian saat ini tinggal di Geranger bersama dengan istrinya yang bernama Idun dan kedua anak mereka yang bernama Sondre dan juga Julia. Sebelumnya Christian bekerja di pusat geologi bersama rekan-rekan kerjanya di Geranger. Akan tetapi setelah bertahun-tahun mengabdi, pada akhirnya Christian memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat itu. Hari ini merupakan hari terakhirnya di Geranger sebelum dirinya akan pindah ke daerah Stavanger bersama dengan keluarganya. Kemudian keluarga mereka mulai mengemasi semua barang untuk dibawa ke rumah baru yang berada di Stavanger. Sebelum kepindahannya, Christian memutuskan pergi ke tempat kerjanya untuk berpamitan pada rekan-rekan kerjanya. Atasan mereka yang bernama Arvid sangat sulit untuk melepas Christian karena Christian sangat terampil dan memiliki keahlian yang luar biasa. Ketika Christian ingin mengemasi barang-barangnya, ia mendapatkan informasi dari Arvid bahwa sensor di gunung memperlihatkan air tanah yang tiba-tiba saja berkurang. Lalu di sana mereka kehilangan sinyal dari sensor jaringan keempat dan kelima yang berada di gunung tersebut. Christian awalnya curiga bahwa di gunung tersebut terdapat aktivitas yang mencurigakan sehingga membuat sensor jaringan keempat dan kelima menjadi terputus. Untuk bisa memastikannya, mereka harus turun ke bawah sana untuk mengecek sensor tersebut. Arvid kemudian menenangkan Christian bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Saat sampai di rumah, Christian lagi-lagi mengecek sensor keempat dan kelima melalui laptopnya. Ia merasa ada keanehan kenapa bisa sensor tersebut bisa kehilangan sinyal. Idun langsung menyuruh Christian untuk berkemas membersihkan barang-barang yang tak terpakai. Setelah semuanya beres, Christian langsung membawa Julia dan Sondre menuju Stavanger menggunakan kapal. Sementara istrinya masih bekerja beberapa hari lagi di sebuah hotel. Saat ingin menuju ke dermaga, ia kepikiran lagi dengan sensor tersebut. Dengan perasaan yang sangat cemas, pada akhirnya Christian memutuskan untuk kembali ke pusat geologi. Dia meninggalkan anak-anaknya di dalam mobil. Di kantor itu, Christian langsung pergi bersama Jacob menggunakan helikopter untuk mengecek langsung sensor tersebut. Saat sampai di sana dan turun ke bawah tebing, ternyata benar saja sensor keempat dan sensor kelima telah terputus. Mau bagaimanapun juga, kabel sensor itu sangatlah tebal dan tidak mungkin bisa terputus dengan mudah. Oleh karena itu, dugaan Christian bahwa ada aktivitas pergeseran yang membuat sensor tersebut terputus. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun kembali ke kantor. Dengan panik, Christian menjelaskan pada Arvid bahwa ada sesuatu yang terjadi di gunung tersebut. Tetapi Arvid mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka akan menyelidiki lebih lanjut mengenai hal tersebut. Christian sangat takut jika terjadi longsor yang akan mengakibatkan tsunami setinggi 80 meter. Salah satu rekannya bernama Margot langsung menenangkan Christian yang saat itu sedang panik. Perlahan-lahan Christian mulai bisa mengontrol dirinya dan mempercayakan semuanya kepada mereka. Oleh karena itu, Christian pun segera kembali ke mobil. Namun setelah sampai di mobil, ia tidak melihat keberadaan dari anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya pergi ke hotel tempat ibunya bekerja. Maka dari itu, ia pun langsung pergi ke hotel tersebut. Sesampai di sana, Idun sangat marah pada Christian karena dia tega meninggalkan anak-anak di mobil. Tidak hanya itu, Idun juga marah karena Christian pergi ke pusat geologi padahal dia sudah berhenti bekerja. Lalu Idun menyuruh Christian untuk pergi ke Stavanger pada keesokan harinya. Idun akan memesankan kamar hotel untuk mereka. Akan tetapi ternyata Julia masih kangen dengan suasana rumah. Ia pun mengajak ayahnya untuk pergi ke sana untuk yang terakhir kalinya. Mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke rumah tersebut. Sementara di hotel, Sondre memutuskan untuk bermain skateboard di ruang bawah tanah sambil mendengarkan lagu. Di kantor geologi, saat George bersantai, tiba-tiba ia melihat adanya pergerakan di gunung tersebut. Semakin kesini, pergerakannya semakin terlihat. Oleh karena itu, ia langsung membangunkan Margot dan menghubungi Arvid tentang adanya aktivitas tersebut. Arvid yang mendengar hal tersebut berencana untuk turun ke lokasi bersama Jacob. Sementara di rumah, Christian yang masih khawatir langsung menelpon ke pusat geologi. Margot memberitahu bahwa adanya pergerakan yang mencurigakan di sekitar gunung. Tapi mereka masih menganggap bahwa sensornya yang tidak akurat. Mendengar hal tersebut, Christian langsung mengambil dokumen-dokumen penting yang telah ia buang sebelumnya. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada banyak burung yang mulai berterbangan. Saat membaca dokumennya, Christian mendapatkan fakta yang mengejutkan bahwa gunung mengalami kontraksi.
Sebentar lagi akan ada longsor salju yang akan turun yang bisa membuat Jacob dan Arvid meninggal. Maka dari itu Christian dengan cepat menelpon Margot untuk menyuruh Arvid dan Jacob segera keluar dari celah tersebut. Sementara di tempat Arvid, ia merasakan adanya getaran. Lalu saat mereka membaca sensor tersebut, ternyata sensornya benar-benar akurat. Margot langsung menghubungkan telepon Christian kepada Arvid. Dengan cepat, Christian langsung menyuruh mereka berdua untuk naik karena akan ada longsor salju yang akan berjatuhan dari gunung. Sebelum mereka berhasil naik, ternyata longsor salju itu benar-benar terjadi yang membuat mereka berdua menjadi panik. Arvid dan Christian menyuruh Margot untuk membunyikan alarm tanda bahaya kepada penduduk di Geranger. Lalu Arvid dengan rela mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Jacob. Batu longsor yang berjatuhan menciptakan tsunami raksasa setinggi 80 meter yang segera menuju Geranger. Penduduk setempat yang mendengar alarm tanda bahaya itu mulai keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Penduduk setempat hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Idun dan salah satu rekannya yang mendengar alarm tersebut langsung mengevakuasi seluruh orang yang ada di hotel untuk segera keluar menaiki bus yang sudah disiapkan. Sementara di rumah, Christian langsung membawa Julia untuk segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sebelum itu, Christian ingin menjemput Idun dan juga Sondre. Namun Idun menyuruh Christian membawa Julia lebih dulu ke tempat tinggi. Sementara mereka akan pergi menggunakan bus hotel. Di hotel, Idun menyadari bahwa Sondre tidak ada di kerumunan. Idun tidak akan pergi sebelum dirinya membawa Sondre. Sepasang turis bernama Maria dan juga Philip turut membantu Idun dalam mencari Sondre. Setelah sekian lama berkeliling, pada akhirnya Idun dan yang lainnya berhasil menemukan Sondre. Ketika mereka hendak keluar, ternyata bus hotelnya sudah pergi terlebih dahulu. Dan di depan mata mereka sudah terlihat tsunami yang sangat dahsyat yang akan menghantam tempat tersebut. Sayangnya atas kejadian itu Maria terhanyut yang membuatnya tewas seketika. Dengan cepat Idun menutup pintu agar air tidak masuk lebih banyak. Mereka pada akhirnya berlindung di dalam sana. Sementara Christian yang masih di dalam perjalanan melihat jalanan yang sangat macet. Karena tidak ada waktu lagi, Christian dan Julia memutuskan untuk turun dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Dia juga menyuruh orang lain agar segera keluar dari mobil. Tetapi di tengah perjalanan, tetangga mereka yang bernama Anna kakinya terjepit oleh mobil. Christian lalu menyuruh Julia untuk ikut bersama suami Anna yang bernama Thomas. Karena tsunami sudah semakin dekat, pada akhirnya Christian dan Anna masuk ke dalam mobil dan berharap kalau mereka bisa selamat. Sementara itu di tempat Idun, dia melihat Philip sangat bersedih ketika melihat istrinya meninggal di depan matanya. Karena pintu itu tidak kuat lagi menahan debit air, akhirnya membuat pintunya sedikit terbuka. Air perlahan-lahan mulai masuk dan akan memenuhi ruang bawah tanah. Mereka bertiga mencoba menutup kembali pintunya tetapi tidak berhasil. Di tempat lain ternyata Christian selamat atas insiden mengerikan itu. Ia sangat terkejut ketika melihat Anna yang berada di sampingnya tewas akibat tertusuk puing-puing bangunan. Ia langsung keluar dari mobil untuk mencari Julia. Lalu Christian meminjam sebuah telepon dari seseorang untuk menanyakan bus yang membawa Sondre dan Idun. Namun orang yang ada di tempat evakuasi tidak melihat ada bis satupun yang terparkir. Oleh karena itu, Christian mengira bahwa Sondre dan Idun tidak berhasil keluar dari hotel. Maka dari itu, Christian berencana untuk mencari istri dan putranya di hotel tersebut. Ia lalu menitipkan Julia kepada Thomas. Di tengah perjalanan, ia secara tidak sengaja melihat bus hotel yang seharusnya membawa Sondre dan Idun. Namun ketika Christian masuk ke dalamnya, ia sama sekali tidak melihat ada mayat dari mereka berdua. Christian menduga kalau Sondre dan Idun masih berada di dalam hotel. Dia pun bergegas menuju ke hotel tersebut. Di tempat Idun dan Sondre, ternyata air hampir memenuhi seluruh ruangan. Philip yang tidak bisa berenang dan tidak ingin mati langsung menenggelamkan Sondre. Akan tetapi Idun langsung mencegah hal itu terjadi. Demi menyelamatkan anaknya, Idun nekat menenggelamkan Philip. Sementara di luar, Christian yang baru sampai langsung masuk ke dalam hotel. Di dalam sana, Christian hanya menemukan tas milik Sondre. Melihat hal tersebut, Christian menjadi sangat pasrah karena ia mengira bahwa Sondre dan Idun telah tewas akibat tsunami tersebut. Ia pun langsung membenturkan sesuatu mengarah ke besi. Suara-suara yang dihasilkan ternyata didengar oleh Sondre dan Idun. Oleh karena itu, Idun juga melakukan hal yang sama seperti Christian. Christian yang mendengar sebuah suara langsung turun ke ruang bawah tanah. Dia langsung membuka pintu tersebut dan akhirnya ia pun berhasil bertemu dengan istrinya. Sementara Sondre masih terjebak di dalam. Christian pun dengan cepat menuju ke tempat Sondre. Karena Sondre merasa trauma akibat tsunami tersebut, membuat dirinya tidak bisa mengatur nafas dengan normal. Christian kemudian meyakinkan Sondre bahwa dia bisa menyelam selama beberapa menit.
Ketika dicoba, ternyata Sondre sudah kehabisan nafas dan terpaksa Christian langsung memberikan nafas kepada Sondre. Sondre dengan cepat ke ibunya, sedangkan Christian sudah kehabisan nafas dan terjebak di dalam. Idun yang tidak ingin Christian meninggal akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, Idun berhasil membawa Christian. Idun berusaha keras membuat Christian bernafas lagi dengan cara melakukan CPR kepada Christian. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, semuanya tetap sia-sia saja. Sondre yang tidak ingin kehilangan ayahnya langsung menggantikan ibunya. Alhasil dengan usaha yang dikeluarkan oleh Sondre akhirnya membuat Christian sadar kembali. Mereka bertiga pun langsung berpelukan satu sama lain. Mereka yang selamat kemudian kembali ke tempat evakuasi untuk mencari Julia. Film ini diakhiri dengan sebuah berita yang mengatakan bahwa kejadian yang terjadi kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Tetapi tanggalnya tidak dapat diprediksi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.